Perkenalkan, saya Agus Sutrisno dari kelompok 8 mata kuliah sektor perusahaan. Oke, kita bicara tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan knowledge management? Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali atau diketahui dan dipelajari di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi seperti transfer pengetahuan. Jadi walaupun itu pegawainya ganti, nanti sudah ada transfer pengetahuan tersebut. Selanjutnya, mengapa knowledge management diperlukan? Knowledge management diperlukan karena yang pertama adalah hilangnya pengetahuan. Tercatat dalam sejarah bahwa 51 tahun yang lalu Amerika berhasil mendaratkan manusia di bulan. Tetapi catatan-catatan teknisnya, pengetahuannya, prosesnya sampai bisa mendaratkan manusia di bulan itu bagaimana, itu prosesnya, catatannya itu hilang, catatannya tidak ada. Jadi knowledge-nya hilang, pengetahuannya hilang, putus. Jadi hanya sebatas tercatat dalam sejarah yang diberitakan di media massa ataupun di koran-koran, tetapi teknis prosesnya itu seperti apa tidak ada yang tahu. Hilangnya pengetahuan di perusahaan atau di organisasi. Ketika pegawai meninggalkan perusahaan, pengetahuan mereka pun ikut pergi. Suatu misal ya, contohnya bila ada seorang programmer pensiun atau pindah atau keluar gitu ya. Nah, yang sistem yang pernah dibuat itu, apabila sistem itu error, maka pegawai-pegawai yang baru itu tidak ada yang bisa menanganinya. Karena apa? Karena pengetahuannya tidak ditransfer oleh kepada pegawai-pegawai yang baru. Kemudian perusahaan tidak mengelola pengetahuan dengan baik, sehingga transfer pengetahuan tidak terjadi. Umumnya kurang tertibnya dokumentasi dan administrasi, sehingga walaupun sudah membuat program-program yang baik, tetapi kalau dokumentasinya tidak ada, modulnya tidak ada, maka bila orang itu sudah tidak ada, maka putus di tengah jalan. Jadi tidak ada yang bisa meneruskan. Sehingga perusahaan kalau mau menjalankan, kalau misalkan error tidak bisa. Jadi perusahaan harus bersusah payah untuk memproses atau membuat sistem yang baru. Untuk mengatasi masalah tadi masih terkait knowledge management ya, organisasi atau perusahaan perlu mengelola pengetahuan masing-masing pegawainya dengan baik. Untuk tujuan apa? Yang pertama adalah mengetahui kekuatan seluruh SDM supaya memudahkan penempatan SDM tersebut. Jadi misalkan ada SDM yang mempunyai keahlian ini ditempatkan di ini, di bagian ini gitu ya. Yang kedua, menggunakan kembali pengetahuan yang sudah ada, tidak perlu mengulangi proses dari awal. Maksudnya begini, misalkan pegawai itu keluar atau pensiun, tetapi kalau kita punya dokumen, kita punya transfer pengetahuan, maka pegawai-pegawai yang baru itu tinggal meneruskan. Jadi sudah ada istilahnya modulnya, sudah ada panduannya, tinggal meneruskan, tinggal memperbaiki. Yang ketiga adalah mempercepat proses penciptaan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi perusahaan karena sudah ada pengetahuan dari pegawai yang lama, maka untuk mempercepat proses penciptaan baru mungkin sistem perlu diperbaiki, mungkin perlu menyesuaikan perkembangan zaman, maka
pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada itu bisa diteruskan oleh pegawai-pegawai yang baru. Yang keempat adalah menjaga pergerakan perusahaan tetap stabil meskipun jadi keluar masuk atau mutasi pegawai. Jadi walaupun terjadi mutasi pegawai, terjadi pegawai yang keluar, yang pensiun, ada pegawai baru lagi, itu sudah tidak repot. Karena apa? Karena ada dokumennya, ada transfer knowledge-nya, ada transfer pengetahuannya.